Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semuanya. Kembali lagi bersama Dek Fisya dan Uma. Nah, di sini Dek Fisya sama Uma mau bagi-bagi tips tentang meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI atau air susu ibu. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan yaitu adalah meningkatkan asupan untuk tubuh mam gitu. Nah, yang pertama adalah tentang kuantitasnya. Jadi dalam hal kuantitas di sini tentunya kita juga perlu meningkatkan banyaknya asupan gitu. Nah, kalau dari aku sendiri biasanya selama menyusui ini makanya 4 sampai 5 kali sehari gitu. Karena kalau misalnya 3 kali tapi langsung banyak kayak gitu malah justru perutnya nanti nggak enak. Jadi mendingan porsinya yang sesuai dengan porsi kita aja secukupnya, tapi kuantitasnya ditambah. Jadi tapi waktunya jadi ditambah gitu. Jadi 4 sampai 5 kali sehari, biasanya jam 6 pagi, jam 10 pagi, terus jam 2 siang, jam 4, sama nanti jam 9, jam 9-an kayak gitu makan beratnya. Dan itu di sela-selanya biasanya juga masih nyenek, karena orang menyusui itu gampang lapar banget gitu loh. Jadi tetap nyenek sih gitu. Dan bener-bener merasakan sih makan paling enak itu waktu menyusui gitu, karena rasanya tuh lapar terus gitu ya. Alhamdulillah ya dek ya, alhamdulillah. Terus tentang kualitasnya, tentu saja untuk menghasilkan air susu yang berkualitas kita juga perlu memperhatikan gizinya yang masuk ya. Perhatikan 4 sehat gizi seimbang, jadi nasi, lauk pauk, buah, sayur kayak gitu perlu diperhatikan ya. Jangan ya, karena kalau kita lagi menyusui tuh bisa dibilang kita nggak boleh egois sama diri kita. Misalnya kayak aku nggak tahu kenapa ya, kata orang Jawa kan nggak boleh makan sambal, katanya berpengaruh sama pupnya bayi. Kalau aku sendiri, misal aku maem banyak, memang maem sambal kayak gitu biasanya emang dia itu agak gimana ya, agak nggak enak gitu loh pupnya. Aku ngerasanya kurang gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Aku sendiri juga batasin kayak sambal kayak gitu. Nggak tahu itu mitos atau enggak, tapi kalau aku sendiri ngerasanya kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah waktu menyusui. Jadi kita sebagai busu itu nggak boleh malas menyusui, terutama kalau malam hari kan kita kantuk tuh, kita ngantuk biasanya agak males. Apalagi untuk newborn itu emang dia tuh sukanya emang tidur terus, jadi mau nggak mau kita harus membangunkan gitu. Kalau untuk newborn itu 2 jam sekali, jadi malam itu ya memang harus begadang. Dibilang begadang atau enggak ya harus begadang 2 jam sekali ya. Kalau dia nggak bangun ya dibangunin, tetap nen ya dek ya gitu. Nah, itu juga meningkatkan produksi ASI, karena kan produksi ASI juga berdasarkan dari permintaan dari si baby itu sendiri gitu. Nah, terus apalagi untuk ibu-ibu eping ya, ibu-ibu yang menyusui tapi lewat pompa kayak gitu. Kalau waktu bekerja kadang 6 sampai 8 jam, jangan sampai tidak memompa, karena itu nanti bisa berpengaruh sama hasil asinya selanjutnya gitu. Nah, terus yang ketiga apa dek? Tentang DBF atau enggak, DBF atau enggak itu juga berpengaruh sih menurut aku. Apalagi kalau awal-awal jadi nyumam itu kan biasanya baru lahiran tuh asinya nggak begitu banyak. Nah, dulu aku sempet langsung pompa waktu awal. Terus aku konsul sama bidanku, aku pompa baru dapat segini gitu. Sama bidanku dibilang jangan dipompa dulu kalau asinya belum lancar gitu, mending di DBF-in terus, dikasih sama babynya terus biar dikecit sama bayi, karena justru kecitan sama bayi itu bisa merangsang pengeluaran ASI gitu. Jadi untuk nyumam yang baru banget lahiran, yang asinya belum lancar, saran aku nggak usah dipompa dulu, dikecitin aja terus sama babynya biar merangsang pengeluaran ASI itu sendiri gitu. Terus butuh booster ASI apa enggak mam gitu? Tergantung sih ya, tergantung. Kalau aku dulu awal itu di boosternya sama daun katuk itu di sayur kayak gitu. Terus juga masih
Nah, selain daun katuk juga kalau aku masih lebih suka sama geplak ya. Dulu sempet minum jamu tapi yang bentuk tablet kayak gitu, tapi justru aku nggak suka, nggak tahu kenapa, lebih amis, kayak habis minum tabletnya masih bau gitu loh, jadi kayak mual. Tapi kalau kayak jamu gebyok, biasanya kalau di desa-desa itu masih banyak ya gebyok itu, aku malah justru suka gitu, seger kayak minuman gitu. Nah, tapi kalau misalnya mam emang udah bagus, udah banyak, nggak perlu pakai kayak gitu juga nggak apa-apa, bebas sih, sesuai pilihan mam dan sesuai kebutuhan asinya gitu. Kayaknya sekian itu dulu ya tentang asi. Mau tambahan sih, mau tips tambahan satu lagi. Waktu habis lahiran banget itu biasanya kan belum banyak asinya. Nah, itu kadang kan ibu-ibu suka nanya tuh, aku takut nggak keluar mam, jadi udah dikasih sufor kayak dulu. Nah, sebenarnya bayi itu punya apa ya, 3 hari nggak makan atau minum apa apa tuh masih bisa bertahan hidup, tapi tetap kita juga harus perhatikan gitu, kita harus mau DBF-in terus setiap 2 jam, kita nenenin terus habis itu kita juga jaga nutrisi, jaga kuantitas seperti banyaknya makan, terus bisa juga dibantu di booster sama booster ASI, entah tablet entah itu jamu-jamu apa kayak gitu. Tapi kita juga perhatikan jangan sampai babynya kuning, dan juga dijemur kayak gitu, karena kalau misalnya memang babynya udah kayak kuning gitu, boleh sebenarnya sama bidan dibantu sama sufor gitu. Tapi kalau kalau aku sendiri pengalaman sama Dek Fisya ini, selama babynya nggak kuning dan memang belum lancar waktu itu, aku tetap DBF-in terus setiap 2 jam dan aku jemur setiap pagi supaya jangan sampai kuning. Dan alhamdulillah seminggu itu udah bener-bener lancar gitu. Dan semangat ya mams ya. Jangan lupa dukungan dari suami, karena aduh nyumam tuh yang namanya begadang terus juga kan, itu bener-bener harus semangat, pokoknya harus positive thinking. Dan kata suamiku dulu, akan juga ragu, ini adik asik keluar nggak ya waktu dikecil gitu ya, nggih. Keluar nggak ya waktu dikecil, kata suamiku, Bismillah, yakin aja gitu, waktu menyusui itu yakin kalau asinya keluar gitu, dan juga perhatikan kan kondisi babynya tuh baik apa enggak. Dan alhamdulillah waktu itu juga yakin waktu nyusuin keluar, dan dia juga alhamdulillahnya nggak kuning, kita juga rajin jemur gitu, alhamdulillah sampai sekarang bisa menyusui gitu. Udah, sekian, terima kasih ya mam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gemes deh dia.